Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel SN Edu dan Info, tempat berbagi informasi dan edukasi. Ya, kali ini kita akan membahas soal SKB Kesehatan Persiapan CPNS tahun 2020. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Ya, video kali ini kita akan membahas bagian yang pertama, yakni wabah. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi manusia dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui ekspektasi atau dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir disebut sebagai A. Epidemi, B. Penyakit, C. Kekurangan gizi, D. Sanitasi lingkungan, E. Hygiene. Jawaban yang benar adalah A. Epidemi. Ya, epidemi itu disebut juga sebagai wabah penyakit, di mana suatu penyakit timbul pada populasi manusia dengan jumlah yang cukup banyak pada periode waktu tertentu dan lajunya cukup tinggi. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Epidemi atau disebut juga dengan wabah. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Dalam suatu daerah terjadi kasus kematian balita akibat penyakit demam berdarah. Peningkatan kasus tersebut mulai terjadi pada bulan Januari sampai Juli 2014. Kemudian terjadi penurunan kasus pada bulan September tahun 2014. Kasus tersebut termasuk kategori A. Kriminal, B. KLB atau kejadian luar biasa, C. Kekurangan gizi, D. Sanitasi lingkungan, E. Hygiene. Jadi jawaban yang benar adalah B. KLB, kejadian luar biasa, di mana KLB ini adalah suatu peristiwa terjadinya suatu penyakit yang terjadi dalam periode waktu tertentu dengan populasi yang cukup banyak dan peningkatannya juga lumayan tinggi dan kemudian terjadi penurunan. Ya, soal berikutnya, kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Dirjen Nomor 451/91 tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa adalah kecuali A. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, B. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Ada yang dalam waktu jam, hari, ataupun minggu. Yang ketiga, C. Peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. D. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan tidak menunjukkan angka kenaikan. E. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Jadi, jawaban yang benar adalah ya, D. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan tidak menunjukkan angka kenaikan, karena kenaikan yang terjadi pada kasus KLB adalah signifikan, bahkan 2 kali lipat atau lebih. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 1. Daerah yang luas, 2. Lingkungan sehat, 3. Jumlah kasus yang besar, 4. Waktu yang lama, 5. Dampak yang ditimbulkan besar. Dari kelima pernyataan tersebut, manakah yang termasuk cakupan wabah? Ya, jawabannya adalah masing-masing nomor tersebut ya, yang merupakan cakupan dari suatu wabah atau epidemi adalah A. 1, 3, dan 5, yakni daerahnya luas,
Yang ketiga, jumlah kasus yang besar. Yang kelima itu dampak yang ditimbulkan besar. Oke, next. Berikut ini, manakah penyakit yang merupakan kategori wabah? A. Jantung koroner, B. MAH, C. Demam berdarah, D. Anemia, E. Sembelit. Ya, jawaban yang benar adalah C. Demam berdarah, di mana kata kuncinya adalah bahwa penyakit kategori wabah itu pasti kategori penyakit menular. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Lanjut, soal berikutnya. Suatu kejadian penyakit atau keracunan dapat dikatakan KLB atau kejadian luar biasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Peningkatan kejadian penyakit meningkat 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. B. Tidak ada penderita. C. Jumlah penderita mengalami penurunan dalam sebulan. D. Tidak menimbulkan dampak yang besar. E. Hanya ada 1 orang yang menderita penyakit tersebut. Ya, sama seperti jawaban sebelumnya, seperti soal-soal sebelumnya, di mana KLB itu dikategorikan jika mengalami peningkatan. Jadi jawabannya adalah A. Peningkatan kejadian penyakit meningkat 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tujuan penyelidikan KLB atau wabah kecuali A. Upaya penanggulangan dan pencegahan, B. Memastikan diagnosis, C. Mengidentifikasi sumber penularan dan keadaan penyebab KLB, D. Menetapkan kejadian tersebut suatu KLB atau tidak, E. Memenuhi program pemerintah. Ya, untuk apa dilakukan penelitian mengenai KLB ini? Kecuali ya, E. Memenuhi program pemerintah. Nah, yang poin A, B, dan C serta yang D adalah tujuan dari dilaksanakannya penelitian atau penyelidikan KLB atau wabah. Next, soal berikutnya. Epidemi global atau wabah global merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas disebut A. Epidemi atau wabah, B. Kejadian luar biasa, C. Keracunan, D. Pandemi, E. Hygiene. Jawaban yang benar adalah D. Pandemi. Sama seperti kondisi saat ini ya, penyakit infeksi corona telah menjadi pandemi dinyatakan oleh WHO karena cakupannya sudah global, gitu, menginfeksi beberapa negara. Lanjut. Oke. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, suatu pandemi dikatakan terjadi bila ketiga syarat berikut telah terpenuhi, kecuali A. Timbulnya penyakit bersangkutan merupakan suatu hal baru pada populasi bersangkutan. B. Agen penyebab penyakit menginfeksi manusia dan menyebabkan sakit serius. C. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang sudah lazim terjadi di dunia. D. Agen penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan pada manusia. Ya, jawaban yang benar adalah C. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang sudah lazim terjadi di dunia. Jadi ketika ada suatu penyakit yang sudah lazim dan terjadi, itu tidak masuk dalam kategori pandemi. Oke, next. Masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Kejadian luar biasa,
B. Epidemiologi, C. Keracunan, D. Wabah, E. Sanitasi. Ya, jawaban yang benar adalah C. Keracunan, karena masuknya suatu zat ke dalam tubuh, bukan mikroorganisme, bakteri, ataupun virus. Sehingga ketika zat masuk ke dalam tubuh, baik melalui pernapasan ataupun pencernaan, dapat menyebabkan keracunan, sehingga bisa berdampak kepada kematian. Next, soal berikutnya. Jika penderita menderita kejang, pandangan kabur dan pingsan, tindakan darurat yakni segera dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diberikan penambahan cairan tubuh atau infus, karena kalau terlambat dapat menyebabkan kematian. Pernyataan tersebut merupakan keracunan tingkat A. Keracunan tingkat ringan, B. Sedang, C. Berat, D. Sangat berat, E. Tingkat pertama. Ya, jawaban yang benar adalah D. Keracunan tingkat sangat berat. Ya, berdasarkan tingkatannya, keracunan itu terbagi atas 4, mulai dari ringan, sedang, dan berat, bahkan sangat berat. Ya, ketika sudah terjadi kejang, pandangan kabur dan pingsan, dan butuh untuk dilakukan segera pertolongan dari pelayanan kesehatan, maka keracunan tersebut masuk kategori sangat berat. Oke, berikutnya. Jika penderita merasakan sakit pada perut disertai dengan perasaan ingin buang angin dan menderita diare, kadang disertai kepala pusing dan muntah, termasuk keracunan tingkat A. Ringan, B. Sedang, C. Berat, D. Sangat berat, E. Tingkat pertama. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sedang. Kata kuncinya adalah ketika sudah merasakan ingin buang angin serta menderita diare, kadang pusing dan muntah, masuk kategori sedang. Oke, next ya. Berikutnya, jika penderita tidak terlihat sakit, tetapi terasa perut mulas melilit, ingin buang air besar, tetapi yang keluar hanya angin. Pernyataan tersebut termasuk keracunan tingkat apa? A. Ringan, B. Sedang, C. Berat, D. Sangat berat, E. Tingkat pertama. Ya, lagi-lagi ya, kategori tingkat keracunan. Ya, pasti sudah dapat menjawab karena ada kata kuncinya nih. Ya, jawaban yang benar adalah A, di mana kata kuncinya itu adalah penderita tidak terlihat sakit, tapi ada perasaan perut mulas melilit. Oke, next, soal berikutnya. Virus corona atau COVID-19 yang menyerang manusia muncul di negara titik-titik pada akhir tahun 2019. Ya, semua pasti tahu ya, karena kondisi sekarang ada pandemi COVID-19. Jadi, pertama kali ditemukan menyerang manusia di daerah Hubei, Cina. Jawaban yang benar adalah A. Berikutnya, COVID-19 bisa masuk melalui anggota-anggota tubuh di bawah ini kecuali A. Mata, B. Hidung, C. Mulut, D. Telinga. Jawaban yang benar adalah D. Telinga. Karena virus COVID-19 dapat menginfeksi tubuh, penularannya melalui mata, hidung, dan mulut, kecuali telinga ya. Lanjut. Masa inkubasi COVID-19 sejak periode penularan adalah A. 7 hari, B. 14 hari, C. 12 hari, D. 18 hari. Jawaban yang benar adalah B. 14 hari atau 2 minggu sejak ditularkan oleh penderita yang terinfeksi. Iya. Demikian 15 soal pembahasan
SKB Kesehatan topik wabah. Semoga bermanfaat dan selamat mempersiapkan diri kepada teman-teman yang lulus ke tahap SKB. Jangan lupa videonya untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ya. Jika teman-teman ingin mengajukan request mengenai topik apa yang ingin dibahas pada video berikutnya, dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar ya. Terima kasih, see you.